Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Shihab Universe. Belum lama ini banyak sekali video meme Nabi Adam yang berseliweran di media sosial, baik TikTok, Instagram maupun YouTube. Dan sebagian netizen menganggapnya hanya sebagai lucu-lucuan aja. Dan ada juga yang mengecam bahwa Nabi Adam gak boleh dipecandain. Ya, tapi kali ini kita tidak akan membahas hal itu, melainkan kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik yang berhubungan dengan bapak moyang kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah yang kemudian ditiupkan ruh sehingga ia menjadi manusia pertama yang diciptakan. Setelah itu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendamping Adam yang kala itu merasa kesepian. Selanjutnya Allah memerintahkan keduanya untuk mendiami surga. Di dalamnya mereka boleh memakan apapun yang mereka suka, kecuali jangan pernah sedikit pun mendekati sebuah pohon yang tentunya telah dilarang oleh Allah. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Namun karena tipu daya setan yang mempengaruhi Adam dan Hawa, akhirnya mereka berdua mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Lantas Allah pun murka dan akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dari kisah tersebut ada satu hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu bagaimana cara setan laknatullah menggoda Nabi Adam dan Hawa yang notabene sedang berada di surga. Padahal setan sendiri telah diusir dari surga lebih dulu. Karena seperti yang kita tahu bahwa iblis lebih dulu diusir dari surga karena keangkuhannya yang tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Malah ia beranggapan bahwa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Hal tersebut membuat Allah murka dan lantas mengusirnya dari surga. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat ke-18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Lantas bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah? Menurut Syekh Al-Qurtubi ada dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan, iblis masuk surga bersama ular. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan dari salah satu tabi'in yakni Wahab bin Munabih yang diriwayatkan Ibnu Razak. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa iblis masuk ke dalam surga melalui mulut ular. Setelah sebelumnya ia telah menawarkan ke semua binatang namun tidak ada yang bersedia. Setelah ular itu masuk ke dalam surga bersama iblis, keluarlah dia dari perut ular itu. Kemudian dia menuju pohon larangan bagi Adam dan Hawa itu. Pertama-tama dia mempengaruhi Hawa, kemudian ia berkata kepada Hawa, lihatlah pohon ini, baunya harum, rasanya lezat dan warnanya indah. Dia terus mempengaruhi Hawa, hingga Hawa pun mengambil buah dari pohon itu lalu memakannya. Setelah itu Hawa menawarkan buah itu kepada Adam dan berkata, makanlah, aku sudah makan, tidak ada masalah apa-apa. Adam pun memakan buah dari pohon itu, namun tiba-tiba pakaiannya terbuka dan terlihat kemaluan mereka. Mereka telah melakukan dosa. Lalu Adam masuk ke pohon itu dan dipanggil oleh Allah. Di mana kamu? Tanya Allah dan Dia Maha Mengetahui. Saya di sini, jawab Adam. Mengapa kamu tidak keluar dari situ? Tanya Allah. Saya malu kepadamu ya Allah, jawab Adam. Lalu Allah berfirman kepada Adam, turunlah ke bumi asal penciptaanmu. Ular itu pun dilaknat dan kakinya dilenyapkan hingga tersisa bagian perutnya saja, serta dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Karena itulah kita diperintahkan untuk membunuhnya. Tafsir Al-Qurtubi. Adapun pendapat kedua, iblis masih memungkinkan masuk surga, hanya saja tidak dimuliakan dan masuk dalam keadaan terhina. Seperti yang disebutkan oleh Al-Baidawi,
Dikatakan sesungguhnya iblis tidak boleh masuk ke dalam surga dengan penghormatan, sebagaimana dulu dia dimasukkan ke dalam surga bersama para malaikat. Dan dia tidak dilarang untuk menggoda Adam sebagai ujian bagi Adam dan Hawa. Tafsir Al-Baydawi. Di antara pendapat para ulama di atas ada satu pendapat lagi yang paling simpel menurut Mimin, yaitu pendapat mengimani secara global. Karena masalah semacam ini adalah perkara gaib. Tidak ada yang tahu kejadian aslinya kecuali Allah dan para pelaku sejarah peristiwa itu, sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad atau menghayalkan bagaimana keadaan sejatinya. Hanya saja yang penting untuk ditekankan di sini bahwa kita wajib mengimani semua informasi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, meskipun bisa jadi informasi itu mengundang tanda tanya di benak kita. Andai tidak ada keterangan ulama tentang bagaimana iblis menyesatkan Adam, kita tetap wajib percaya bahwa iblis adalah pelaku yang menyesatkan Adam ketika di surga. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.